Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa dengan NIM 2401301071. Di sini saya ingin menjelaskan materi aljabar tentang ruang vektor, ruang hasil kali dalam, ruang eigen, dan transformasi linear. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi pertama, yaitu materi tentang ruang vektor, yang dimana kita di sini akan mencari basis ruang kolom dan range-nya. Di sini kita memiliki 3 persamaan, maka akan kita misalkan untuk kolom pertama itu ada koefisien X, untuk kolom kedua itu ada koefisien Y, dan kolom ketiga itu untuk koefisien Z, dan yang terakhir itu ada kolom keempat, yaitu kita menggunakan nilai hasil setelah sama dengan. Sehingga di sini kita menemukan matriks berukuran ordo 3 dikali 4. Yang pertama itu baris 1 ada 1, 4, 3, dan 11. Untuk baris kedua itu ada 1, 5, 3, dan 20. Baris ketiga itu ada 2, 3, 1, dan 18. Lalu kita akan mencari nilai OB-nya terlebih dahulu, yang dimana matriks berukuran ordo 3 dikali 4 tadi akan kita kalikan dari min 2 dikali baris pertama, lalu kita tambahkan ke baris ketiga, sehingga kita menemukan hasilnya ada 0, min 5, 5, dan min 4. Lalu kita kalikan min 1 kita kalikan dengan baris ketiga, yang dimana kita menemukan hasil 0, 5, 5, dan 4. Selanjutnya kita akan mengalikan min 1 dengan baris pertama yang di sini, lalu kita tambahkan ke baris kedua, sehingga kita menemukan hasil 0, 1, 0, dan 9. Selanjutnya kita akan merubah baris ketiga, yaitu dengan min 5 dikalikan baris kedua, lalu kita tambahkan dengan baris ketiga, sehingga kita menemukan hasil 0, 0, 5, dan min 4. Lanjut kita akan merubah baris ke 1, di mana min 4 kita akan kalikan ke baris kedua, lalu kita tambahkan ke baris pertama, sehingga kita menemukan hasil 1, 0, 3, dan min 25. Selanjutnya kita akan merubah baris ketiga, yang dimana kita akan mengalikan 1/5 ini kepada baris ketiga. Kita akan mendapatkan hasil yaitu 0, 0, 1, dan min 41/5. Dan yang terakhir kita akan merubah baris pertama dengan cara min 3 kita kalikan kepada baris ketiga, lalu kita tambahkan kepada baris pertama, sehingga kita menemukan hasil 1, 0, 0, dan min 2/5. Sehingga kita telah menemukan angka satu utamanya, yang dimana angka satu utama itu ada pada baris 1, baris 2, dan baris ketiga. Sehingga dari baris pertama itu kita memiliki nilai 1, 1, dan 2. Untuk baris kedua itu kita memiliki nilai 4, 5, dan 3. Dari baris ketiga kita memiliki nilai 3, 3, dan 1. Sehingga dapat kita simpulkan range dari persamaan ordo 3 dikali 4 tadi itu memiliki range 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang hasil kali dalam, yang dimana diketahui R3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Di sini kita misalkan untuk kolom 4 itu dianggap dengan nilai vektor W, yang dimana kolom 1 itu merupakan koefisien X, kolom kedua itu koefisien Y, kolom ketiga itu koefisien Z, dan kolom keempat itu nilai hasil setelah sama dengan. Lalu di sini kita disuruh mencari ruang vektor atau ruang solusi dari matriks yang sudah kita tentukan. Lalu kita transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Di sini basis ruang solusi dari SPL homogen
di mana untuk baris 1 atau persamaan 1 itu ada 1x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 11. Untuk persamaan kedua itu ada 1s ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 20. Untuk persamaan ketiga itu ada 2x ditambah 3y ditambah 1z sama dengan 18. Lalu kita jadikan matriks koefisien yang dimana kita mendapatkan matriks berukuran ordo 3 dikali 4. Untuk baris pertama itu ada 1, 4, 3 dan min 11. Untuk baris kedua itu ada 1, 5, 3 dan min 20. Untuk baris ketiga itu ada 2, 3, 1 dan min 18, yang dimana nilainya itu ada x, y, z dan w. Langkah selanjutnya kita akan eliminasi Gauss, yang dimana matriks berukuran ordo 3 dikali 4 tadi, untuk baris pertama kita kalikan dengan min 2, lalu kita tambahkan baris ketiga, dimana kita menemukan hasil 0, min 5, min 5 dan 4. Lalu kita kalikan min 1 dengan baris ketiga, yang mana kita menemukan hasil dengan 0, 5, 5 dan min 4. Selanjutnya kita akan mengganti baris kedua, yang dimana min 1 kita kalikan dengan baris pertama, lalu kita tambahkan ke baris kedua, sehingga kita menemukan hasil 0, 1, 0 dan min 9. Dan terakhir kita akan mengalihkan min 5 dengan baris kedua, lalu kita tambahkan dengan baris ketiga, yang dimana kita menemukan hasil 0, 0, 5 dan 41. Sehingga kita menemukan bentuk persamaannya, yang dimana x ditambah 4y ditambah 3z dikurang 11w. Lalu untuk x itu ada min 4y dikurang 3z ditambah 11w. Untuk persamaan kedua itu ada y dikurang 9w. Untuk nilai y itu adalah 9w. Dan persamaan ketiga itu ada 5z, itu untuk nilai z nya itu udah dapat, yang dimana nilai itu min 41 per 5w. Lalu kita substitusikan untuk nilai x terlebih dahulu, yang dimana min 4y itu sudah kita dapatkan, y nya itu adalah 9w, jadinya kita min 4 kita kalikan dengan 9w, dan 3z kita kalikan, yang dimana nilai z itu min 41 per 5w, jadi kita kalikan 3 dikali min 41 per 5w, dan kita tambahkan 11, sehingga kita mendapatkan hasil min 36 ditambah 123 per 5w ditambah 11. Lalu kita jumlahkan dengan hasil akhir, yaitu min 2 per 5w. Untuk nilai y dan z sudah kita temukan dari sebelumnya, yang dimana y itu 9w dan z itu min 41 per 5w. Untuk solusi umumnya kita sudah mendapatkan untuk nilai x, y, z dan w itu ada min 41 per 5, 9, min 2 per 5 dan 1. Untuk hasil ruang solusi disederhanakan, yaitu kita kalikan semua nilai ini dengan 5, yang dimana kita menemukan hasil min 41, 45, min 2 dan 5. Lalu kita transformasi basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt, yang dimana nilai tadi kita anggap itu nilai V. Lalu kita menghitung norma vektornya terlebih dahulu, yang dimana norma V itu menjadi min 41 pangkat 2 ditambah akar min 41 ditambah 2 ditambah 45 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, sehingga kita menemukan hasil akar 1681 ditambah 2025 ditambah 4 ditambah 25, dan kita menemukan hasil akar 3735. Lalu kita
pecahkan menjadi 61,112. Lalu kita normalisasi vektornya, yang dimana dengan rumus U sama dengan 1 per 1 dengan norma V, lalu kita kalikan V, yang dimana 1 per 3735, lalu kita kalikan V, yang dimana nilai V itu ada min 41, 45, min 2, dan 5. Sehingga dari perkalian ini tadi kita menemukan hasil min 41 per 61,112, 45 per 61,112, min 2 per 61,112, 5 per 61,112. Lalu kita pecahkan menjadi min 0,6710, yang kedua itu ada 0,7366, untuk nilai ketiga itu ada min 0,0327, dan nilai yang terakhir itu ada 0,0818. Sehingga hasil akhir dari basis ortonormal yaitu hasil pecahan yang sudah kita hitung tadi. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ruang eigen, yang dimana kita akan membuat matriks 3 dikali 3 dengan dimisalkan matriks tersebut dengan A, yaitu dengan ketentuan untuk baris pertama itu kita menggunakan persamaan 1 dengan koefisien X, Y, dan Z. Begitu pula dengan baris kedua dan 3 itu kita menggunakan persamaan 2 dan 3 dengan menggunakan koefisien X, Y, dan Z. Lalu di sini untuk soal pertama kita disuruh menentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan nilai eigen dari matriks A, dimana kita sudah mengetahui matriks A kita tadi nih dengan ketentuan yang sudah diberikan. Lalu kita akan melanjutkan mencari determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, yang dimana kita masukkan dulu nih lambda ini ke dalam matriks yang ada di sampingnya, yang dimana kita kalikan lambda dengan 1, lambda dengan 0, lambda dengan 0, lambda dengan 0, lambda dengan 1, lambda dengan 0, lambda dengan 0, lambda dengan 0, lambda dengan 1, sehingga kita menemukan matriksnya, yang dimana di sini nanti akan kita kurangkan, yang dimana 1 ini kita kurangkan dengan lambda, 4 kita kurangkan dengan 0, 3 kita kurangkan dengan 0, 1 kita kurangkan dengan 0, 5 kita kurangkan dengan lambda, 3 kita kurangkan dengan 0, 2 kita kurangkan dengan 0, 3 kita kurangkan dengan 0, 1 kita kurangkan dengan lambda. Sehingga kita menemukan untuk baris pertama itu ada 1 min lambda, 4, dan 3. Untuk baris kedua itu ada 1, 5 min lambda, 3. Untuk baris ketiga itu ada 2, 3, 1 dikurang min lambda. Lanjut kita akan mencari determinan, yang dimana kita menggunakan cara kofaktor. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama-tama itu menggunakan baris pertama, kolom pertama, yang dimana di sini nanti akan mendapatkan matriks 2 dikali 2, yaitu 5 min lambda, 3, 3, dan 1 min lambda. Nanti akan kita kalikan silang, yang dimana 5 min lambda kita kalikan dengan 1 min lambda, lalu kita kurang, tapi terlebih dahulu kita kalikan 3 dikali 3, lalu kita kalikan ke dalam masing-masing, yang dimana 5 itu dikali 1, lalu 5 dikali min lambda. Lanjut itu akan kita kalikan, lambda ini akan kita kalikan ke dalam lagi, yang mana dimana min lambda kita kalikan dengan 1, min lambda kita kalikan dengan min lambda, lalu kita kurang 3 dikali 3, dimana itu hasilnya akan mendapatkan 5 dikali 1 min 5 lambda min 1 lambda ditambah lambda pangkat 2 dikurang 9. Lalu kita hitung, yang dimana 5 dikali 1 itu 5, min 5 lambda itu kita kurang 1 lambda, itu ada min 6 lambda, lalu ditambah lambda pangkat 2 dan dikurang 9. Lalu kita tulis terlebih dahulu
variabel yang lebih tinggi, yang mana lambda pangkat 2 itu kita taruh di paling depan, lalu min 6 lambda kita taruh lagi di samping lambda pangkat 2, lalu min 9 ini kita tambahkan terlebih dahulu dengan 5, yang dimana itu akan mendapatkan hasil min 4. Lanjut untuk perhitungan kofaktor untuk baris pertama kolom kedua itu ada 1, 3, 2, 1 min lambda, yang dimana nanti akan kita kalikan silang juga, yang mana 1 dikali 1 min lambda, 2 dikali 3, mana 1 dikali 1 1 dikali 1, lalu 1 dikali min lambda, lalu kita kurangkan 3 dikali 2, yang mana 1 dikali 1 itu 1, lalu 1 dikali min lambda itu min lambda, yang mana itu akan menghasilkan 3 dikali 2 itu min 6. Lalu kita tulis 1 dikali 1 itu 1, lalu kita turunkan min 1 lambda, lalu kita turunkan min 6. Di sini karena 1 ini bisa kita tambahkan dengan min 6 ini, maka min 1 lambda kita tulis di depan, lalu kita tulis lagi 6, lalu kita tulis tambah 1, maka itu akan menghasilkan min 1 lambda dikurang 5. Lanjut yang terakhir itu untuk baris pertama kolom ketiga, yang dimana kita mendapatkan 1, 5 min lambda, 2 dan 3, yang dimana kita akan mengalihkan silang juga, yang dimana 1 dikali 3, lalu 2 dikali 5 min lambda, yang dimana 1 dikali 3 itu 3, lalu 2 ini kita kalikan dengan 5, dan min 2 ini kita kalikan dengan min lambda, sehingga kita mendapatkan 3 ditambah min 2 dikali 5 ditambah 2 lambda. 3 nya kita turunkan, lalu min 2 dikali 5 itu min 10, lalu min lambda 2 nya kita turunkan, yang dimana 3 dikurang 10 itu min 7, lalu kita tambahkan 2 lambda. Sehingga dari hasil yang sudah kita dapatkan dari pemfaktoran tersebut, langsung saja kita jumlahkan, yang dimana sebelum perhitungan itu kan ada dari baris pertama itu kan ada perhitungannya ya, jadi kita kalikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yang dimana untuk baris pertama itu ada 1 min lambda, lalu kita kalikan dengan hasil perkalian silang tadi. Begitu pula untuk kolom kedua pada baris pertama itu ada min 4, lalu kita kalikan ke hasil perhitungan kofaktor yang kedua tadi, dan yang ketiga itu ada nilai pada baris pertama kolom ketiga itu ada 3, lalu kita kalikan dengan perhitungan kofaktor tadi yang mendapatkan min 7 ditambah 2 lambda. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu untuk perhitungan baris pertama kolom pertama, yang dimana 1 itu nanti akan kita kalikan ke dalam, yang dimana 1 ini kita kalikan dengan lambda pangkat 2, 1 kita kalikan dengan min 6 lambda, 1 ini kita kalikan dengan min 4. Lanjut untuk yang kedua itu ada lambda ini kita kalikan lagi ke dalam variabel ini, yang dimana min lambda dikali lambda pangkat 2, min lambda kita kalikan dengan min 6 lambda, min lambda kita kalikan dengan min 4, sehingga kita menemukan hasil 1 lambda pangkat 2 dikurang 6 lambda dikurang 4 dikurang lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda pangkat 2 ditambah 4. Lalu kita rubah perletakannya, yang dimana kita satukan. Jika sama variabelnya maka diletakkan yang sama, dimana min 3 ini karena dia paling tinggi dan tidak ada temannya, maka kita taruh yang paling depan. Lanjut kita akan menaruh 1 lambda pangkat 2 di sini, karena di sini dia mempunyai teman dengan lambda dengan pangkat 2 yaitu 6 pangkat lambda, maka kita tulis di samping 1 lambda pangkat 2.
Lalu kita tambahkan dengan variabel lambda yang tidak mempunyai pangkat, yang dimana itu ada min 6 lah, ditambah 4 lambda. Lalu kita tulis yang terakhir itu ada min 4. Lanjut kita jumlahkan, yang dimana kita mendapatkan hasil min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 dikurang 2 lambda dikurang 4. Itu untuk hasil perhitungan kofaktor yang pertama. Untuk yang kofaktor kedua itu ada tadi itu ada min 4 dikalikan dengan min 1 lambda dikurang 5, yang dimana nanti akan kita kalikan ke dalam, yaitu min 4 dikali min 1 lambda lalu min 4 kita kalikan dengan min 5, yaitu kita mendapatkan 4 lambda ditambah 20. Lanjut untuk kofaktor yang ketiga itu ada 3, lalu kita kalikan dengan min 7 ditambah 2 lambda, yaitu 3 dikali min 7 itu min 21, lalu 3 kita kalikan 2 lambda itu ada 6 lambda. Sehingga hasil tadi kita jumlahkan lagi nih, yang dimana kita menemukan min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 ditambah 2 lambda dikurang 4 ditambah 4 lambda ditambah 20 dikurang 21 ditambah 6 lambda. Lalu kita taruh semua itu sesuai dengan variabelnya, yang dimana min 3 lambda itu kita taruh yang paling depan ya. Lalu untuk perpangkatan selanjutnya kita taruh lagi untuk 7 pangkat lambda 2, lalu kita tulis lambda min 2 lambda, lalu 4 lambda dan 6 lambda. Lalu kita tulis yang tidak ada variabel lambdanya, yang mana min 4 ditambah 20 ditambah 2 dikurang 21. Sehingga kita menemukan hasil min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda pangkat 2 ditambah 8 lambda dikurang 5. Lalu kita kalikan min 1 untuk lebih mudah mendapatkan nilai eigennya, yang dimana kita mendapatkan hasil lambda pangkat 3 dikurang 7 lambda pangkat 2 dikurang 8 lambda ditambah 5. Karena menggunakan teorema faktor, tidak ada bilangan bulat, maka kita akan melanjutkan dengan pendekatan numerik dari hasil nilai eigen tadi, yang dimana kita menemukan lambda 1 itu ada 7,84, untuk lambda 2 itu ada min 0,57, dan lambda 3 itu min 0,27. Baik, lanjut untuk soal kedua materi ruang eigen, yang dimana kita akan menentukan vektor eigen A yang membentuk baris ruang eigennya. Dari soal yang pertama, yaitu kita sudah menemukan lambda 1 yang dimana itu 7,8, lalu kita masukkan menggunakan rumus A dikurang lambda 1I, lalu A itu matriks kita, lalu kita kurangkan dengan lambda 1, yang dimana lambda 1 itu 7,84, sehingga kita menemukan untuk baris pertama itu 1 dikurang 7,84, 4 dan 3, dan baris kedua itu ada 1, 5 dikurang 7,84 dan 3, dan untuk baris ketiga itu ada 2, 3, 1 dikurang 7,84, sehingga mendapatkan hasil min 684 itu untuk baris pertama, dan baris kedua itu ada min 2,84, baris ketiga itu ada min 6,84. Di sini kita menggunakan eliminasi Gauss, yang dimana matriks yang sudah kita hitung tadi kita masukkan ke dalam eliminasi Gauss, yang dimana kita akan menukar terlebih dahulu nih baris pertama ke baris kedua, di sini. Untuk baris kedua kita tukarkan ke baris 1, sehingga kita menemukan untuk baris 1 itu 1 min 2,84, dan 3 untuk baris 2 itu ada min 6,84, 4 dan 3. Untuk baris ketiga itu tetap, yang dimana ada 2, 3 dan min 6,84. Lanjut kita akan menghitung, yang dimana kita akan mengganti baris kedua
kita kalikan terlebih dahulu nih 6,84 ke baris 1, lalu kita tambahkan ke baris 2, yang dimana kita menemukan hasil 0 min 15,4256, dan untuk pada kolom ketiga itu 23,52. Lanjut kita akan merubah baris ketiga, yang dimana min 2 kita kalikan terlebih dahulu ke baris pertama, yang dimana akan mendapatkan hasil, dan hasil itu kita tambahkan lagi ke baris ketiga, yang dimana itu akan mendapatkan hasil 08,68 min 12,84. Lalu kita akan merubah baris kedua, yang dimana 1 per min 15,4256 itu kita kalikan dengan baris kedua, dimana mendapatkan hasil 01 min 1,5259. Lanjut kita akan merubah baris pertama, yang dimana 2,84 kita kalikan dulu kepada baris kedua, lalu kita tambahkan ke baris pertama, dimana kita menemukan hasil 1 0 min 1,335. Dan yang terakhir kita akan merubah baris ketiga, ini mana min 8,68 kita kalikan dengan baris kedua, lalu kita tambahkan ke baris ketiga, ini mana kita menemukan 0,407. Nah, dari eliminasi Gauss ini kita menemukan hasil sistem homogennya, yang dimana X dikurang 1,335Z sama dengan 0, Y dikurang 1,5259Z sama dengan 0. Lalu untuk matriks yang pertama atau lambda 1 itu kita menemukan 1,526 karena Y itu tidak ada, X itu tidak, untuk Z itu tidak ada, maka akan ditulis 1. Lanjut untuk perhitungan yang kedua, yaitu lambda kedua, yang dimana sudah menemukan hasil min 0,57, lalu kita masukkan ke dalam rumus A dikurang lambda 2I, yaitu A karena di sini min dan ketemu min, jadi kita tambah jadi 0,57, A ditambah 0,57. Kita masukkan ke rumus, yang dimana lambda ini tadi kita tambahkan ke dalam matriks, lalu mendapatkan hasil baris pertama itu 15743, baris kedua itu 15,573, baris kedua itu ada 2, 3, 1,57. Di sini kita akan tetap menggunakan eliminasi Gauss, yang dimana kita akan merubah baris kedua, kita kalikan terlebih dahulu 0,63694 ke baris pertama, yang dimana nanti untuk hasil itu kita kurangkan ke baris kedua, sehingga mendapatkan hasil 3,0222 1,0892. Lanjut kita akan merubah baris ketiga, yang dimana kita akan mengalihkan 1,27389 kita kalikan ke baris pertama. Lalu setelah mendapatkan hasilnya akan kita kurangkan ke baris ketiga, sehingga kita menemukan hasil 0 min 2,0955 min 2,2517. Lalu kita akan merubah baris kedua, yang dimana baris kedua akan kita kalikan dengan 1 per 3,0222, sehingga kita menemukan hasil 0,3605. Lanjut kita akan merubah baris ke 1, yang dimana min 4 kita kalikan ke baris kedua, lalu kita tambahkan dengan baris pertama, dimana kita menemukan hasil 1,570 dan 1,558. Dan yang terakhir itu kita akan
merubah baris ketiga, yang dimana 2,0955 kita kalikan terlebih dahulu ke baris kedua, lalu hasil dari perkalian tersebut kita tambahkan ke baris ketiga, yang dimana kita menempatkan hasil 00 min 1,4977. Dari eliminasi Gauss tadi kita mendapatkan dari sistem homogennya yaitu 1,57x dikurang 1558Z, yang dimana untuk yang kedua itu ada 1Y dikurang 0,3605Z. Untuk hasil Z itu karena tidak ada, maka hasilnya itu dibuat 1, sehingga kita mendapatkan untuk lambda 2 yang dimana itu ada min 0,992 dan 0 min 0,3605 dan 1. Dan yang terakhir kita akan menghitung lambda 3, yang dimana lambda 3 itu sudah kita temukan yaitu min 0,27. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana A dikurang lambda 3 yaitu A ditambah karena di sini sama-sama min ya, jadi ditambah 0,27, sehingga kita mendapatkan matriks yang baris pertamanya itu 1,27, 4, dan 3. Untuk baris kedua itu ada 1, 5,27 dan 3. Untuk baris ketiga itu ada 2, 3, dan 1,27. Lanjut kita akan menggunakan eliminasi Gauss lagi, yang dimana matriks baris kedua akan kita rubah dengan mengalihkan 0,7874 ke baris pertama, lalu dengan hasil tersebut kita kalikan lagi ke kita kurangkan lagi ke baris kedua, yang dimana kita mendapatkan 2,1204 dan 0,6378. Untuk selanjutnya kita akan merubah baris ketiga, yang dimana 1,5748 kita kalikan ke baris pertama, lalu kita kurangkan ke baris ketiga, sehingga kita menemukan hasil 0 min 3,2992 min 3,4544. Lalu kita akan merubah baris kedua, yang dimana 1/2,1204 kita kalikan ke baris kedua, yang dimana kita mendapatkan hasil 0,3007. Dan selanjutnya kita akan merubah baris pertama, yang dimana min 4 kita kalikan dengan B2 baris kedua, yang dimana nanti hasil tersebut akan kita tambahkan dengan baris pertama, yaitu kita mendapatkan hasil 1,270 dan 1,7972. Dan yang terakhir itu kita akan merubah baris ketiga, yang dimana min 3,2992 kita kalikan ke baris kedua, lalu kita tambahkan ke baris ketiga, sehingga kita mendapatkan hasil 00 min 2,4648, sehingga sistem homogen yang kita dapat itu ada 1,27x dikurang 1,7972z. Untuk yang kedua itu ada Y dikurang 0,300z, sehingga kita mendapatkan untuk lambda 3 nya itu ada min 1,417 min 0,3007 dan 1. Dan itu hasil dari basis ruang eigen yang sudah kita cari menggunakan eliminasi Gauss. Oke, di sini soal terakhir untuk materi ruang eigen, yang dimana kita disuruh mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A, dimana kita sudah mempunyai matriks A, lalu kita juga mempunyai 3 vektor eigen, yang dimana kita buat matriks P menggunakan 3 vektor eigen, sehingga kita mendapatkan matriks berukuran ordo 3 dikali 3. Selanjutnya kita akan menghitung determinan P, yang dimana kita menggunakan
baris pertama dan kolom pertama terlebih dahulu, yang dimana itu akan kita kalikan silang. Untuk min 0,3605 kita kalikan dengan 1, lalu kita kurang, yang dimana kita kalikan terlebih dahulu 1 dikali min 0,300. Lanjut untuk yang kedua, itu kita menggunakan baris pertama kolom kedua, yang dimana kita akan mengalikan silang lagi. 1,526 dikali 1, lalu kita kurangkan, tapi kita kalikan terlebih dahulu 1 dikali min 0,3007. Lalu kita menggunakan baris pertama kolom ketiga, yang dimana kita akan mengalikan silang lagi, yang dimana 1,526 itu kita kalikan 1, dan 1 kita kalikan dengan min 0,3605. lalu selanjutnya akan kita kurangkan, sehingga kita mendapatkan hasil dari perkalian tadi. Terlebih dahulu kita kurangkan, lalu kita kalikan dengan baris pertama kolom pertama, begitu juga dengan baris kedua kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Lalu kita hitung juga untuk baris pertama kolom ketiga, sehingga kita menemukan determinan PI-nya itu min 0,9412. Selanjutnya kita menghitung matriks kofaktor, yang dimana matriks kofaktor baris 1 kita menggunakan baris pertama kolom kedua. Cara menghitungnya sama seperti menghitung determinan, yang dimana akan kita kalikan silang lalu kita kurangkan, sehingga untuk baris pertama kolom kedua itu mendapatkan hasil min 0,0598. Karena rumusnya itu harus plus min plus min plus min plus min plus, sehingga kita akan tambahkan 1 dengan hasil tadi, yang dimana akan mendapatkan min 0,0598. Begitu pula dengan baris pertama kolom kedua, dengan mengalikan silang lalu kita kurangkan, dimana kita akan mendapatkan hasil 18,8267. Karena kita sudah tahu rumus tadi, yang dimana kita akan mengurangkan 1 lalu kita kalikan dengan 1,8267, yang dimana hasilnya akan min 1,8267. Begitu pula dengan baris pertama kolom ketiga, itu sama seperti yang sebelumnya, sehingga kita mendapatkan hasil 1,8865. Untuk kofaktor baris 2, yaitu kita menggunakan baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga dengan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan hasil. Lalu kita buat untuk baris kedua itu menggunakan rumus min plus dan min. Untuk kofaktor baris ketiga yaitu sama, yang dimana kita menggunakan baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga, yang dimana kita akan mengalihkan silang lalu kita kurangkan. Untuk baris ketiga kita menggunakan plus, min dan plus, sehingga hasil tadi dari kofaktor baris 1, 2, dan 3 kita mendapatkan untuk baris pertama itu ada min 0,0598, min 1,8267, 1,8865. Untuk baris kedua itu ada 1,01 min 0,425, 2,752, min 2,327. Untuk baris ketiga itu ada min 0,2129, min 1,2714, 1,0322. Lalu kita akan mencari adjoin P.
yaitu adjoin P itu kita transpose dari koefisien matriks koefisien ini, yang dimana untuk kolom itu menjadi baris dan baris menjadi kolom. Lalu saat sudah kita jadikan adjoin P, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus untuk menghitung inverse matriks P yang menggunakan rumus bagi berikutnya, di mana P min 1 itu 1 sama dengan 1 per determinan P dikali adjoin P, yang dimana determinan P tadi sudah kita temukan, yaitu min 0,9412 dan adjoin tadi sudah kita temukan. Maka ini adjoin ini akan kita kalikan dengan 1 per min 0,9412, sehingga kita menemukan hasil untuk baris pertama itu ada 0,0635, untuk baris kedua itu ada 0,4515, baris kedua itu ada 0,2262, untuk baris kedua itu ada 1,9404, min 2,9255, min 1,8716. Untuk baris ketiga itu ada min 2,0049, 2,4712, min 1,0978. Selanjutnya kita akan menghitung matriks diagonal dengan rumus D sama dengan P min 1 dikali A dikali P, dimana kita akan menghitung perkalian A dikali P nya terlebih dahulu, yang dimana kita akan mengalihkan dari matriks A dan P. Untuk baris pertama kita kalikan ke kolom pertama, dan baris kedua kita kalikan ke kolom kedua, baris ketiga kita kalikan ke kolom ketiga, yang dimana nanti hasil yang sudah kita dapatkan akan kita jumlahkan dari perkalian tadi, akan kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil. Untuk baris pertama itu ada 10,439, 0,566, 0,308, 802. Untuk baris kedua itu ada 11,965, 0,2055, 0,0795. Untuk baris ketiga yaitu ada 8,248, min 2,0655, min 2,7361. Lalu dari hasil perkalian A dikali P tadi kita kalikan lagi nih dengan P min 1, yang dimana P min 1 tadi sudah kita dapatkan, lalu kita kalikan dengan AP, yang dimana cara perkaliannya itu sama, yang dimana baris pertama itu kita kalikan dengan kolom pertama, untuk baris kedua itu kita kalikan kepada kolom kedua, untuk baris ketiga kita kalikan kepada kolom ketiga. Setelah kita kalikan, maka akan kita jumlahkan, yang dimana hasil akhirnya itu ada untuk baris pertama itu ada 7,29929, untuk kolom kedua baris pertama itu ada 0, min 0,338, untuk baris pertama kolom ketiga itu ada min 0,5588. Untuk baris pertama ada, untuk baris kedua ada 0,682, min 3,3695, min 46161. Untuk baris ketiga ada min 0,4112, 1,639, 2,437. Sehingga hasil dari perkalian P-1 dikali AP tadi dapat kita simpulkan itu adalah nilai D, yang dimana D itu matriks diagonal yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi tentang transformasi linier, yang dimana kita sudah memiliki 3 persamaan.
Untuk persamaan 1 itu ada 1x ditambah 4y ditambah 3z. Persamaan 2 itu ada 1x ditambah 5y ditambah 3z. Persamaan ketiga itu ada 2x ditambah 3y ditambah 1z. Lalu transformasi linear nilai T dari R4 ke R3. Lalu didefinisikan dengan persamaan tadi. Untuk W1 itu persamaan 1 untuk ruas kiri tanpa nilai setelah sama dengan, dan W2 persamaan kedua untuk ruas kiri tanpa nilai setelah sama dengan, dan W3 itu persamaan ketiga untuk ruas kiri tanpa nilai setelah sama dengan. Lalu kita akan mencari notasi matriks transformasi, yang dimana vektor hasil transformasi itu W1 baris pertama, W2 itu baris kedua, W3 itu baris ketiga. Dari definisi persamaan tadi kita menemukan matriks berukuran ordo 3 dikali 3, yang dimana ada 1, 4, dan 3 untuk baris pertama, baris kedua ada 1, 5, 3, baris ketiga ada 2, 3, 1. Lalu ditulis lagi vektor, yang dimana ada baris pertama ada vektor x1, vektor x2, dan vektor x3. Selanjutnya kita akan mencari matriks standar transformasi linear, yang dimana dimisalkan A yaitu sama dengan matriks berukuran ordo 3 dikali 3, yang dimana kita menemukan matriks tersebut di notasi matriks transformasi dengan definisi persamaan tadi, yang dimana itu ada baris pertama ada 1, 4, 3, baris kedua itu ada 1, 5, 3, baris ketiga itu ada 2, 3, 1. Selanjutnya kita akan mencari image atau bayangan dari titik, yang dimana titik itu ada min 2, 1, dan 4. Lalu kita tuliskan dengan vektor hasil transformasi W1 baris pertama, W2 baris kedua, W3 itu baris ketiga. Lalu matriks berukuran ordo 3 dikali 3 tadi dimasukkan ke sini. Lalu vektor dari titik, dari bayangan dari titik tadi min 2, 1, dan 4 yaitu dituliskan ke dalam vektor X tadi. Lalu matriks berordokan 3 dikali 3 kita kalikan kepada vektor min 2, 1, dan 4, yang dimana 1 itu dikali min 2, 4 dikali 1, 3 dikali 4. Dan untuk baris kedua itu ada 1 dikali min 2, 5 dikali 1, dan 3 dikali 4. Untuk baris ketiga itu ada 2 dikali min 2, 3 dikali 1, 1 dikali 4. Lalu kita kalikan terlebih dahulu, dimana 1 dikali min 2 itu min 2, 4 dikali 1 itu 4, 3 dikali 4 itu 12, 1 dikali min 2 itu min 2, 5 dikali 1 itu 5, 3 dikali 4 itu 12, min 2 dikali min 2 itu min 2, 3 dikali 1 itu 3, 1 dikali 4 itu 4. Selanjutnya kita akan jumlahkan hasil dari perkalian tadi, yang dimana min 2 untuk baris pertama itu ada min 2 ditambah 4 ditambah 12 itu 14. Untuk baris kedua itu ada min 2 ditambah 5 ditambah 12 itu 15. Untuk baris ketiga itu ada min 2 ditambah 3 ditambah 4 itu 3. Jadi kita menemukan matriks berukuran 3 dikali 1, yang dimana baris pertama itu ada 14, baris kedua itu ada 15, baris ketiga itu ada 3. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.